Hah? Banyak di Profesor. Dikasih apa sampai berapa persen? Jadi tidak disorot, ini aja. Diperbesar tapi tidak disorot. Gitu. Iya, Prof. Oh. Ya. Berarti tidak bisa kelihatan semua di. Tidak kelihatan semua kalau tidak disorot. Hah? Ya biar tidak apa-apa satu-satu saja. Oke, ini udah lihat. Lihat ini beberapa contoh reaksi. Lihat, Prof. Hah? Oke. RCOCl ini apa nama senyawanya di sini? Acetil klorida, Prof. Ya. Dia masuk senyawa klorida asam, ya. Termasuk klorida asam. Halida asam, ya. Jadi itu asam karboksilat yang OH-nya diganti dengan ya. Nah, kalau kita punya senyawa seperti ini, maka aksinya banyak sekali. Ya. Kalau ini kita reaksikan dengan air, kalau kita reaksikan dengan air dalam ya kalau ini kita reaksikan dengan air, itu akan menjadi asam. Ya. Ini asam karboksilat. Ya. RCOOH atau RCO2H ini adalah asam karboksilat. Kalau ditambah dengan ya ionil klorida, ini namanya klorida SOCl2, itu akan menjadi klorida asam. Ya, jadi ini reaksi bolak-balik. Klorida asam menjadi asam karboksilat, asam karboksilat bisa menjadi klorida asam. Ya. Nah, kemudian asam karbon ini bisa menjadi ester. Ya, bisa menjadi ester. Ester apa ini? Metil karboksilat ditambah dengan metil hidroksida, metanol. Jadi kalau asam karboksilat tambah dengan metanol akan membentuk metil karboksilat. Nah, bisa juga alkohol lain, bisa juga dengan alkain. Pokoknya kalau alkohol ROH, maka yang ini apa? R kan? Halo? Ya, Prof. Iya, Prof. Ya. Ini kalau terganti dengan R. Nah, sekarang kalau karboksilat ditambah dengan apa ini, senyawa apa ini?
RNH2 ini, R-aksen NH2, senyawa apa itu? Amina. Senyawa amina. Nah, kalau senyawa amina kita atau kita reaksikan dengan asam karboksilat, itu akan menjadi amida. Ya, ini namanya amida. Ya, oke. Kemudian dari sini juga bisa, ya, dari klorida asam juga bisa membentuk senyawa ini. Ya. Ini juga 2N2. Ya, bisa juga ini, ya, menjadi RCHO. RCHO ini senyawa apa nih? Aldehid. Aldehid. Betul. Betul. Nah, dari ester bisa juga menjadi ini. Senyawa ini. Ini metil ester, ya, metil karboksilat, bisa kita ester. Dan dari sini juga bisa. Coba sini dari, kalau ini senyawa ini apa nih? RCO 2 kali O. Senyawa apa ini? Ada yang tahu? Enggak ada. Senyawa anhidrida karboksilat, senyawa anhidrida karboksilat. Coba. Jadi senyawa-senyawa ini adalah senyawa-senyawa asam apa dan turunannya. Semua direaksikan. Coba lihat. Ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat ini senyawa ini senyawa sianida, semua berasal dari asam semua. Jadi Anda bisa lakukan semua ini dengan reaksi asam. Oke. Yang berikut, asam dapat kita peroleh dari senyawa nitril. Ini namanya senyawa nitril namanya nih. Jadi kalau mau dapat asam karbo bisa dari sini. Ya. Caranya dengan menambahkan air. Ya, ini mekanisme. Ya. Jadi kalau kita lihat berapa tahap ini. Ya. Cuma 3 dan itu dalam mekanismenya. Oke. Yang berikut kita lihat bahwa ini adalah senyawa halida. Senyawa halida kita tahu bisa dieliminasi. Ini namanya reaksi eliminasi. Kalau satu senyawa halida bisa menjadi apa namanya ini alkena, ya, tambah X. Eliminasi kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, eliminasi itu adalah bisa kita lakukan dengan menambahkan basa. Dan eliminasi itu adalah dengan penambahan. Jadi Anda sudah lihat bahwa terjadi eliminasi itu penambahan basa. Nah, anunya itu mekanismenya seperti ini. Ya, mekanisme seperti ini. Jadi ini X keluar, ya, terjadi di sini kehilangan X akan menjadi bermuatan putih. Nah, tentu kalau ada basa di dalam, maka basa serang apa? Yang bersifat asam. Ini ada hidrogen yang bersifat asam. Ya,
basa itu bersifat asam sehingga ini menjadi HB, ya. Nah, sehingga ikatan ini diserahkan ke sini menjadi ikatan rangkap, ya. Nah, ada cara yang lain tidak membentuk seperti ini, tapi lakukan seperti ini dulu. Jadi ini yang diserang dulu, baru karben. Jadi kalau ini tadi membentuk karbokati, ini membentuk karben atau ion karbon, karbonium, ya. Ini eliminasi dan atau eliminasi 2. Kalau ini eliminasi 1 conjugate base, ya. Jadi seperti halnya dengan substitusi, ada SN1, 2, ada SNI. Kalau eliminasi ada eliminasi 1, ada eliminasi 2, dan ada eliminasi 1 conjugate CB, ya. Sudah pernah belajar itu semua, kan? Sudah pernah dengar itu? Eliminasi conjugate base. Belum, Prof. Belum. Wah, ini yang persoalan. Nah, jadi eliminasi conjugate base itu adalah apabila bahasa yang aneh itu menyerang tidak membentuk karbon, dia tidak membentuk ini, tapi dia karena adanya conjugate base, ada di situ sangat asam karena pengaruh asam. Nah, nanti saya berikan, tunggu dulu saya. Sebenarnya itu di organik 3 itu. Currently the only person in this conference. Nah, ini mekanisme reaksi eliminasi, lihat. Lihat, Prof. Ya. Coba ini, jadi berdasarkan jenis molekul yang dilepaskan, reaksi eliminasi itu dapat dibedakan menjadi, ya, dehidrohalogenasi, berarti yang keluar itu HX. Kalau dehidrasi yang keluar itu air. Yang dekarboksilasi yang keluar apa? CO2. Yang keluar adalah CO2, Prof. Kalau deasetilasi yang keluar Asetil, Prof. asetil yang keluar, ya betul. Nah ini berdasarkan kedudukan hidrogen tereliminasi, ada istilah eliminasi alfa, ada eliminasi beta, ada eliminasi gamma, ada eliminasi delta. Nah, posisinya ini alfa, kenapa? Karena dia di atom C1. Nah, sedangkan kalau ini beta, karena dia si hidrogen yang tereliminasi itu berada pada atom C kedua. Kalau ini gamma atau atom C keberapa? 3, Prof. Atom C ketiga. Ketiga. Kalau delta keempat. Ya, 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Itu delta. Gamma 3, 1, 2, 3. Jadi kedudukan dari
hidrogen yang tereliminasi. Oke, baik. Nah, tetapi berdasarkan kinetikanya, maka eliminasi itu dapat dibedakan menjadi eliminasi 1 dan eliminasi 2. Nah, persis sama dengan SN1. SN1 itu kemarin dia berapa tahap? 2 tahap, Pak. Dua tahap. E1 ya, E1 juga 2 tahap. Ya, E2 sama dengan SN2 juga 1 tahap. Tetapi sama, dia S1 itu unimolekuler, artinya berorde ke 1. Nah, dia berorde ke 1. Jadi penentu laju reaksi adalah konsentrasi substrat, sama dengan SN1. Ya. Jadi mekanismenya keluar dulu X, ya, baru masuk. Baru terbentuk ikatan rangkap. Ada SN1 kemarin. Kalau SN1 kan yang menyerang karbokation ini adalah nukleofil lain yang masuk kan? Sedangkan ini tidak ada nukleofil masuk, yang ada adalah basa yang menyerang hidrogen sehingga dia ikatan rangkap serahkan ke sini. Sehingga dia membentuk ikatan rangkap. Oke. Nah, ini mirip dengan SN1 kan? Nah, karena SN1 maka dia bersaing. S1 itu bersaing dengan SN1. Ya. Apakah OH itu menyerang hidrogen atau OH menggantikan H? Ya. Nah, seperti ini. Maka selalu terbentuk itu 2 kemungkinan. Apakah ini atau ini yang lebih banyak? Ya. Jadi reaksi selalu menghasilkan produk samping E1. Begitu juga sebaliknya. Nah, kedua-duanya bisa lebih banyak, nanti tergantung mana yang mana, apakah produk SN1 atau produk E1. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Kalau tadi ini, yang lebih banyak ini. Ya. Yang lebih banyak produk SN1. Nah, sekarang ini ternyata yang lebih banyak adalah produk apa ini? Yang lebih banyak? Halo? SN1. Prof. E1 lebih banyak. Nah, yang mempertinggi produk eliminasi itu pelarutnya biasanya polar. Yang kedua suhunya tinggi, yang ketiga basa kuat dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau sebaliknya jangan gunakan ini. Ya. Nah, kenapa ini yang lebih dieliminasi? Karena di sini ada halangan state, nukleofil lebih sulit masuk ke sini. Jadi dia lebih suka untuk ini. Tapi ada juga alkohol yang terbentuk. Nah, kemudian eliminasi 2, mekanismenya sama dengan SN2. Ya. Jadi bersamaan masuk dan keluar, dan keluarnya X itu bersamaan terbentuknya ikatan rangkap. Jadi ada juga transisinya. Oke. Nah, saya kira ini nanti aku pelajari sendiri. Faktor-faktor yang menentukan S1 itu ada kestabilion, karbon, kekuatan basa, dan sama dengan SN1 dan SN2. Oke. Ini anunya, stereonya ada.
Eliminasi ini stereonya semua. Oke, nah Anda bisa lihat bahwa reaksinya keduanya menunjukkan stereokimianya. Coba di sini. Mana di antara senyawa beriki yang lebih mudah mengalami E2? Ya. Tahu bahwa E2 itu selalu trans, itu lebih suka kalau trans daripada, makanya dia itu selalu lebih suka ini yang lebih suka daripada ini. Oke, perlu Hokman. Oke, ini belum bahasa mana Gugus. Nanti ya S1 atau E2. Larut. Ini yang terjadi di senyawa lingkar. Nah, ternyata belum ada S1CB di situ. Oke. Ini best berarti tidak ada di situ. Oke. Nanti ya Anda pelajari itu. Nanti satu saat saya ingatkan saya untuk kirimkan Anda ini ya. Iya, Prof. Ya, karena sulit itu kalau oke, kita tinggalkan dulu itu. Yang berikut, coba ini. Ini adalah senyawa yang diperoleh dari eliminasi alkil halida. Nah, ini tentu senyawa awalnya dan reaksinya seperti apa. Ini senyawa awalnya bisa ini, bisa ini. Mana kira-kira yang paling tepat? Ya, kalau ini terbentuk, kan bisa ini kan? Bisa juga ini. Ya. Ya, coba dipikirkan itu ya. Jadi mana kira-kira? Kan ini keduanya kayak ini. Ya. Ini senyawa ini atau senyawa ini? Ini nih. Jadi apa ini atau ini? Mana yang lebih mudah keluar? Ya, itu yang maksudnya. Nah, yang berikut eliminasi air dari alkohol. Oke. Kalau alkohol biasanya itu paling mudah kita tambahkan P2O5, itu terjadi eliminasi 2. Atau kita tambahkan asam Lewis. Ya. Tetapi biasanya itu terjadi produk sep. Nah, itu S1 itu bisa E2. Ya. Contoh, senyawa berikut ini dari dehidrasi alkohol. Tentukan senyawa awalnya dan reaksi pembentukannya. Nah, ini kan senyawa ini. Ya. Itu bisa diperoleh dari sini. Ya, bisa diperoleh dari sini. Jadi kalau sintesis ini seperti itu, kita cari dari mana? Ini membentuk ikatan lekat ini bisa dari alkohol ini. Ya. Paham maksud saya? Tolong? Bisa dipahami itu maksud saya? Bisa dipahami itu maksud saya? Tidak, Prof. Bisa jelaskan ulang, Ya, saya Prof? ulangi. Sani. Ini kan alkohol. Alkohol itu ya bisa dilakukan eliminasi.
Ya, eliminasi 2 dengan akan P2O5. Ya, bisa juga ditambahkan dengan asam Lewis. Nah, pada umumnya kalau kita di lab itu kita tambahkan fosfor pentoksida. Nah, ini juga bisa, ya, bisa juga ini kita lakukan tambahkan asam. Saya dulu waktu di lab itu, waktu saya di Jerman itu paling sering pakai 2O5. Nah, jadi senyawa ini kita bisa peroleh dari ini. Halo? Mengerti maksudnya? Enggak, Prof. Ya, dari sini senyawa ini kita bisa peroleh ini. Ya. Reaksi aldol. Ya. Reaksi aldol itu adalah reaksi antara keton dengan keton, atau keton dan aldehid, atau aldehid dengan aldehid gitu. Itu kan ada terbentuk beta hidroksi, ya kan? Terbentuk beta, ini kan beta hidroksi ini. Nah, dengan menambahkan P2O5 ini bisa membentuk ke sini. Ya. Ada kemarin yang saya berikan itu ini. Nah, ini. Dilihat ini, lihat. Ini seperti ini. Ini kan ada di sini alkohol. Ya? Pada reaksi aldol itu ada alkohol yang terbentuk seperti ini. Ya kan? Nah, dengan tambahan P2O5, jadi kita eliminasi, maka dia terbentuk ikatan rangkap ini. Inilah yang disebut dengan aldol kondensasi. Reaksi aldol kondensasi. Kalau ada sampai di sini, reaksi aldol. Kalau terus ke sini namanya aldol kondensasi. Baik. Oke. Ini juga ini juga salah satu contoh reaksi yang menarik dan juga kita lakukan di sintesis. Ya, ini namanya pirolisis, membentuk senyawa ini, ya, membentuk asam dari asetat. Ini kemudian ini santat jadi seperti ini. Nah, contohnya ini bisa kita eliminasi menjadi seperti ini, ya. Nah, cuma itu selalu ada hasil ya. Oke. Jadi biasanya selalu dipengaruhi oleh struktur antiaksial dari sinyal asal terhadap leading group. Berikut eliminasi amina. Nah, tadi itu eliminasi alkohol. Amina juga bisa terjadi eliminasi. Jadi ini amina kuarterner, ini namanya amin N-oksid. Sehingga persamaan reaksi secara umum ini bisa dengan reaksi Hofmann. Nah, ini membentuk ikatan rangkap. Ya, rangkap 2. Jadi dalam sintesis itu yang penting produk jadi gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga. Oke, ini reaksi ini
selalu menghasilkan hasil samping senyawa alkohol karena hidroksil bebas dan kation amin dapat bereaksi menghasilkan alkohol. Ya, ini hasil samping dari eliminasi amina tadi, ya. Oke, yang berikut ini, ya. Ini adalah contoh eliminasi amina, ya. Ini adalah mekanismenya. Jadi ini adalah senyawa amina ditambahkan dengan metil iodida akan terjadi seperti ini, ya. Selanjutnya seperti ini, dan kita tambahkan dengan Ag2O akan menghasilkan seperti ini, ya. Selanjutnya dia akan membentuk ikatan rangkap, ya. Oke, jadi kita lihat bahwa amina juga bisa membentuk ikatan rangkap. Oke. Nah, ini juga susah sekali karena tidak bisa disorot. Oke, contohnya ini N-metilpirolidin. Nah, ini bisa terbentuk senyawa seperti ini. Ini juga bisa dibentuk. Contoh gugus fungsi yang lain ini bisa juga dengan pemanasan saja langsung bisa terbentuk ikatan rangkap. Jadi yang saya jelaskan ini adalah semuanya adalah pembentukan ikatan rangkap 2. Ya. Sekali lagi, itu pembentukan ikatan rangkap 2. Oke. Reaksi berikutnya adalah substitusi elektrofilik terhadap benzena. Kita tahu bahwa benzena itu kalau sudah ada bumi di dalam, itu bisa mengarahkan substituen yang mau masuk, ya, tergantung gugus fungsi yang ada di dalam. Kalau dia pengarah, ya, atau pendorong elektron, kalau dia pendorong elektron, gugus fungsi yang ada di dalam, maka dia masuk di ortopara. Jadi ortopara. Sedangkan kalau dia penarik elektron, gugus fungsinya itu dia masuk di, ya. Nah, ini nih daftarnya. Kalau di SMA atau mungkin waktu belajar organik 1 atau organik 2, organik berapa kau dapat dulu nih? Organik apa dapat? Organik 2. Nah, ini kan substitusi kedua, ya kan? Atau substitusi apalagi namanya itu setelah ada gugus fungsi di dalam benzena. Kalau belum ada gugus fungsi kan tidak ada masalah karena tidak ada yang mengarahkan. Jadi masuk di mana saja kan. Tapi kalau ada substitusi di dalam maka ini anunya. Nah, yang mengarahkan itu adalah gugus fungsi yang ada di dalam. Nah, kalau gugus fungsinya itu seperti ini, maka dia ortopara. Ini nih. Kalau karena dia penarik elektron maka dia meta. Itu selalu kalah ini karena lebih lambat. Ya, jadi pengaruh ortopara itu lebih kuat dibanding daripada meta. Paham maksud saya? Bisa dipahami? Halo? Kurang, Prof. Tidak dipaham. Tidak dipahami. Jadi maksud saya begini. Gugus fungsi yang ada di dia, nanti sebentar saya kasih contoh. Gugus fungsi di dalam apalagi namanya itu di dalam benzena itu yang makan gugus fungsi yang kalau di dalamnya itu adalah dorong elektron,
gugus fungsi itu pendorong elektron, maka itu arahnya ke ortopara dan lebih cepat. Sedangkan kalau penarik elektron itu arahnya ke meta, tapi lambat, lebih lambat. Jadi saya sekali lagi saya bilang, kalau ini ada, ini juga sudah ada, maksudnya gugus ada ini yang pengarah ortopara ini ada di dalam, kemudian pengarah meta juga ada di dalam. Mana yang menentukan? Saya mau tanya. Mana yang menentukan masuk? Tentu pengarah ortopara yang menentukan. Karena lambat, karena ini adalah lambat. Ya. Jadi lebih mengarahkan ini daripada ini. Oke. Coba kita contohnya ini. Bila benzena sudah memiliki lebih dari satu substitusi, gugus pendorong elektron lebih kuat mengatur orientasi gugus fungsi lainnya. Jadi ini OH ini pengarah apa dia? Ortopara kan? Iya. Dia pendorong elektron. NH2 juga pengarah ortopara. Nah, kalau ini dilakukan, ya. Kalau ini dilakukan, maka dia akan terjadi seperti ini. Kalau NO2 berasap, masuk sini, masuk sini. Ya, langsung dia. Nah, untuk menghindari substitusi untuk gugus amina pada amina aromatik, dilakukan proteksi dengan mengubah menjadi acetenidida sebelum substitusi selanjutnya. Ini juga untuk mengurangi kereaktifan cincin aromatik terhadap substitusi elektrolitik. Jadi biasanya supaya tidak terjadi kerusakan untuk amina, maka kita lindungi dulu ini. Ini aminanya ini. Nah, maka ini bisa kita setelah masuk BR, maka kita bisa kembalikan menjadi NH2. Cukup dengan penambahan asam. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh bagaimana membuat menjelaskan untuk mensintesis senyawa turunan quinolin berikut ini. Jadi nanti kita kalau sudah mulai mensintesis, maka kita akan melihat bahwa harus sesuai dengan pengarah elektron. Ya, jadi masuknya di mana misalnya? Nah, yang berikut, reaksi-reaksi ini harusnya sudah dipahami sebelum melakukan diskoneksi molekul. Dengan demikian letak pemantauan dapat ditentukan. Jadi semua reaksi yang sudah dijelaskan tadi itu sebaiknya Anda sudah kenal sebelum kita mensintesis. Jadi baru reaksi ini yang kita pelajari. Ya. Nah, seperti ini mensintesis senyawa ini kan bukan perkara mudah. Jadi ini molekul target. Jadi kalau kita mau sintesis molekul ini, kita mulai dari sini. Ini coba. Ya. Bisa mulai dari sini. Ini kan senyawa, ya, senyawa sikloheksanadion, ya, sikloheksanadion. Nah, nanti kita pelajari. Jadi biarkan aja dulu ini. Yang penting dulu kimia, ya. Nah, ini alkilasi Friedel-Crafts. Ya, Friedel-Crafts itu penambahan alkil, ya, penambahan ke benzen. Nah, itu tidak ada masalah karena dimanapun bisa masuk. Ya, saya kira ini sudah biasa. Nah, sedangkan ini asilasi Friedel-Crafts, ya, bisa dengan pakai ini. Kemudian, ya, ini juga asilasi Friedel-Crafts.
Ini juga asilasi periode gelap. Nah, ini coba Anda buat ini, ya. Bagaimana kira-kira kita mensintesis ini? Ini semuanya alkilasi Friedel-Crafts dan asilasi Friedel-Crafts. Ya. Silakan kerjakan di rumah. Bisa? Iya, Prof. Bisa dikerjakan itu di rumah? Ya? Halo? Bisa ya? Ya, coba coba diusahakan itu Anda lakukan itu. Oke. Ini senyawa ini bisa kita buat dari sini gitu ya. Coba lihat. Jadi pertama, ini kan senyawa asik klorida asam ini ya. Kemudian tambah AlCl4 terjadi ini, maka terjadi asilasi Friedel-Crafts. Ya, terjadilah seperti ini. Ya. Ya. Nah, bisa juga substitusi elektrofil pada piridin. Ya, ini pakai ini, lihat semua dia punya ya. Nanti saya masukkan di SAM-OK semua ini. Ya. Oke. Ayo. Mama. Belum. Bentar lagi. Nah, ini yang tadi kita jelaskan ini ya, substitusi elektrofilik ini. Saya kira ada di yang pernah pelajari. Jadi mekanismenya itu yang masuk di dalam cincin itu ini yang bermuatan positif semua. Makanya dikatakan substitusi elektrofilik karena elektrofil yang menyerang. Ya. Jadi beda dengan nukleofilik. Apa yang menyerang kalau substitusi nukleofilik? Nukleofil, Prof. Ya, nukleofil, betul. Ya, nah ini kalau mekanismenya seperti ini nih kan, ini elektrofil masuk sini, kemungkinannya ini ya baru masuk ke sini. Ya. Nah, dari situ terbentuklah macam-macam alkilasi Friedel-Crafts, sulfonasi, asilasi Friedel-Crafts ini, ya. Nah, kemudian, tadi itu ada di PR-nya tadi ini nih, ya, yang saya kasih tadi itu. Ini bisa terjadi Friedel-Crafts ini sejadi. Ya. Jadi ada tadi itu ini bisa dibuat dari reaksi-reaksi eliminasi. Ya, silakan kerjakan itu, ya. Oke. Nah, masalahnya itu kalau ini yang bilang tadi terjadi substitusi kedua, ya. Maka kalau dia pendorong elektron, mana dia kalau pendorong elektron? Ortopara, Prof. Kalau penarik elektron, Meta, Prof. meta. Ya, jadi kita perhatikan itu semua. Nah, sebenarnya untuk itu jangan hafal. Kalau kau hafal, wah susah, setengah mati kamu menghafal. Jadi lihat saja, oh ini penarik elektron. Seperti misalnya, kalau karbonil itu penarik elektron pasti, karena dia elektron dari cincin benzen. Tapi kalau misalnya CH3 dorong,
elektron masuk ke dalam cincin, sehingga itu namanya mendorong elektron. Pasti dia ortopara. Jadi kalau pendorong elektron masuk ke cincin, pasti dia ortopara. Kalau dia tarik itu elektron dari cincin, namanya parameta. Jadi seperti itu, anak sekalian. Oke. Nah, jadi kerapatan elektron malah ini ada istilah mesomeri, kemudian ada induksi. Kalau mesomerinya positif, induksinya negatif, pengaruh ortopara. Mesomerinya positif, induksinya positif, pasti ortopara. Kalau positif, mesomerinya negatif, maka dia ortopara. Tapi kalau negatif baru meta. Ya. Jadi nanti mesomerinya negatif dan induksinya negatif, baru dia pengarah meta. Seperti NO2. Cl dan OH itu dia induksinya negatif, tetapi mesomerinya positif dan lebih kuat pengaruh mesomeri daripada induksi. Ya, itu. Nah, coba contohnya ini. Ya. Kalau kita mau kalau kita mau masukkan ini pengarah apa ini? OCH3 kira-kira. Metoksi itu. Pengarah apa kira-kira dia? Itu sama dengan alkohol. Pengarah ortopara. Ini Cl pengarah ortopara. Kalau NO2 pengarah apa? Meta. Meta 2 pengarah ortopara ya, sekalipun itu pengarah ortopara juga ya. Oke, nah ini semua ini ya. Jadi lihat semua di sini. Jadi sebenarnya tabel ini dari penjelasan saya tadi itu. Jadi tabel ini kalau mau kau hafal silakan aja. Tapi kan tidak hanya ini, tuh. Tidak hanya ini di dalam cincin itu mungkin ada yang lagi lainnya. Tinggal kita analisis apakah dia mirip OH seperti tadi OR itu mirip dengan OH. Tapi karbonil, sianida, NO2, SO3H itu pengarah meta semua. Nah, ini ada di sini semua. Ini ada beberapa. Oke. Nah, coba ini ada ini. Ini sudah ketiga ini. Ini NO2. Pengarah apa ini keduanya nih? Meta. Pengarah meta. Jadi memungkinkan masuk di sini? Tidak mungkin kan? Satu-satunya cuma di sini kan? Ya, Prof. Ya. Sekarang ini ada CH3, ada NO2. CH3 pengaruh apa dia? Pengaruh apa dia? Ortopara. Ortopara. NO2? Meta. Meta. Jadi tidak masuk di sini lagi. Tidak mungkin. Jadi kedua cuma ini di sini dia masuk, di sini atau di sini. Ya, begitu pun juga ini. Coba ini CH3, ini NO2. Mestinya masih di sini kan? Ini di sini. Ya kan? Kalau pengarah NO2 mestinya masuk di sini. Kalau CH3 itu bisa masuk di sini, bisa masuk di sini. Tetapi ini tidak mungkin karena ada halangan strike. Jadi masuk cuma di sini dengan di sini. Ya, paham itu enggak? Bisa paham? Halo?
Bisa dipahami nggak ini? Iya, Prof. Oke, bagus. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk orientasi masuknya subjek yang ketiga. Jadi ini yang harus diperhatikan semua lagi. Oke, dalam sintesis turunan senyawa benzen, pengarah ini sangat penting diperhatikan. Misalnya pada nitrobenzena. Kedua itu yang paling menentukan faktor. Jadi kemarin itu, ya, seperti ini. Ini Br dengan NO2 di dalam. Kita mau buat senyawa ini. Coba ke cari ini. Jadi ini PR jadi tadi berapa itu yang 3 tadi di sana, ini juga 3. Coba kamu, saya sudah berikan contoh itu yang lalu ya. Saya sudah berikan contoh bagaimana mensintesis senyawa ini. Ada yang harus dilakukan dengan substitusi nukleofilik. Tidak semua dengan substitusi elektrofilik. Nah, coba kau bagaimana mensintesis senyawa ini. Sudah dicatat belum? Coba catat dulu. Yang tadi sudah dicatat itu? Sudah, Prof. Sudah. Ini sudah dicatat juga. Kalau sudah dicatat, kita tutup perkuliahan karena kau mau kuliah bahan alam ya. Iya, Prof. Oke, saya kira cukup ya. Kita Nah, saya mau sampaikan kepada Nanda semua, berapa yang tidak hadir itu, Virus? Ada berapa yang tidak hadir? Kayaknya hadir semua, Prof. Ya? 33, 32. Hadir semua? Oke. Nanti saya buatkan di anunya, tapi saya belum, mungkin minggu depan saja kita buatkan absennya. Kalau dari ada semua kan? Ada semua Ji? Ya, kalau ada semua kita nanti dibuatkan di Samoke. Saya coba belajar terus reaksi-reaksi kimia yang ada di organik 1, organik 2, sehingga nanti kita memudahkan kalau kita mau mensintesis. Jadi kalau kita mau membentuk ikatan rangkap, reaksi apa yang dipakai tadi kalau mau membentuk ada ikatan rangkap di situ? Reaksi apa tadi? Eliminasi. Ya, kalau kita mau masuk alkohol di dalam suatu alkana misalnya, alkil halida misalnya, maka kita pakai substitusi, ya. Kita harus pakai substitusi dengan air misalnya, dan seterusnya. Ya, saya kira itu nanti kamu pelajari semua. Ada nama reaksi aldol, ya, aldol kondensasi, aldol, reaksi Claisen, ya, semua pelajari. Ya, supaya nanti kalau kita sudah mulai mensintesis, Anda tidak bingung, kita mau buat dari mana ini kalau kita mau buat itu. Ya, sekali lagi itu reaksi yang sangat menentukan. Makanya pertemuan mungkin sampai pertemuan ke-6 itu yang kita lakukan adalah reaksi semua. Jadi masih pengenalan reaksi-reaksi kembali. Oke, paham mas saya?
Ya, Prof. Baik, kita tutup kuliah ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Apa artinya rate? R-I-T-E. Rate. Right, Ya. benar, Kalau dia correct. benar juga.